Wali Kota Bogor, Dedi Rahman, mengimbau masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung agar waspada terhadap banjir yang dapat mengenangi wilayah Bogor maupun Jakarta pada Senin pagi ini. Dedi mengungkapkan laporan terbaru dari Bendung Katulampa menunjukkan debit air telah mencapai siaga 1 banjir Jakarta dengan ketinggian 220 cm pada pukul 21.33. Di sisi lain tercatat sudah 19 RT di Kelurahan Bidara Cina terendam banjir. Kantor Kelurahan Bidara Cina kini dibuat menjadi posko pengungsian warga. Jumlah korban yang mengungsi ke kantor kelurahan tercatat lebih dari 40 orang. Banjir kiriman dari Bogor yang membuat Sungai Ciliwung meluap juga mengakibatkan sejumlah daerah di Jakarta terendam banjir pada hari ini. BPBD DKI Jakarta mencatat ada 47 RT yang terkena banjir, yakni Jakarta Selatan sebanyak 20 RT dan Jakarta Timur 27 RT. Kiriman air dari Kabupaten Bekasi membuat sejumlah wilayah di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi mengalami banjir hingga lebih dari 3 meter pada Selasa pagi ini. Pantauan IDN Times di jalan akses menuju perumahan Pondok Gede Permai, kendaraan sudah tidak dapat melintas. Bahkan ketinggian air dari banjir Jatiasih di jalan utama mencapai 80 cm. Titik banjir Jatiasih lainnya yakni Bila Jatirasa, Pondok Mitra Lestari, dan Kemang IV. Camat Jatiasih Asari mengatakan ketinggian air sudah mencapai lebih dari 3 meter. Asari juga menyampaikan akibat banjir tersebut sebanyak lebih dari 10.000 KK terdampak. Nantinya masyarakat yang terdampak akan dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi seperti gedung BNPB dan masjid. Sementara itu, salah satu petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengaku kesulitan melakukan evakuasi lantaran muka air yang sudah setinggi kabel menghambat lajunya perahu karet. Sebanyak 6 perahu karet sudah terlihat mengevakuasi warga dari rumahnya yang terdampak banjir. Terlihat juga sejumlah balita dan lansia yang sudah berhasil dievakuasi. Di sisi lain, BPBD DKI mencatat saat ini genangan akibat luapan Kali Ciliwung terus meluas dari 59 RT menjadi 62 RT. Berikut ini daftar 62 RT yang terendam banjir. Personil Satuan Samapta Polres Sukabumi bersama tim gabungan dari Basarnas Sukabumi melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir di sekitar Puskesmas Pelabuhan Ratu pada Kamis malam. Banjir yang terjadi akibat hujan deras ini menyebabkan akses jalan tertutup oleh material yang terbawa oleh arus. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, mengungkapkan bahwa pihaknya segera merespon kejadian tersebut dengan mengerahkan personil untuk membantu masyarakat yang terjebak banjir. Proses evakuasi berlangsung mulai pukul 9 malam hingga selesai. Personil Satuan Samapta bersama tim Basarnas bahu-membahu mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Di sisi lain, pada Jumat pagi ini, banjir besar yang merendam ratusan rumah di perumahan Pratama Indah Residence di Desa Bojong, Kabupaten Sukabumi mulai surut. Warga kini mulai membersihkan lumpur tebal yang menutupi rumah dan jalanan akibat arus deras dari Sungai Cibojong. Banjir di Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, terjadi setelah tanggul pembatas antara kawasan perumahan dan pemukiman warga jebol tak mampu menahan debit air yang meningkat drastis dari Sungai Cibojong. Dampak dari banjir ini cukup parah, lebih dari 100 rumah terendam, bahkan beberapa titik tergenang hingga setinggi atap. KPK akhirnya membawa 11 mobil milik Ketua Pemuda Pancasila, Japto Suryo Sumarno. Mobil-mobil itu telah disita sebelumnya, namun dipinjam pakaikan kembali ke Japto. Pantauan IDN Times, mobil-mobil mewah Japto satu persatu memasuki gedung rumah penyitaan barang rampasan pada Selasa lalu sekitar pukul 1 siang. Seperti diketahui sebelumnya, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila. Penggeledahan ini dilakukan terkait dengan dugaan kasus korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widiasari. Benar bahwa ada kegiatan penggeledahan terkait dengan perkara dengan tersangka RW, yaitu di lingkungan Kutai Kartanegara, yaitu penggeledahan di rumah saudara JS yang berlokasi di Jalan Benda Ujung nomor 8 RT 10 RW 1 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kegiatan penggeledahan ini berlangsung pada Selasa 4 Februari yang dimulai sekitar pukul 17 hingga 23 waktu Indonesia Barat.
Adapun dari kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik menyita 11 kendaraan bermotor roda 4, uang rupiah dan falas, dokumen dan juga barang bukti elektronik lainnya. KPK tentu akan menyampaikan update terkait dengan penanganan perkara ini pada kesempatan berikutnya. Sebelumnya KPK juga menggeledah rumah politikus Partai Nasdem Ahmad Ali terkait perkara yang sama. Sampai saat ini KPK diketahui juga pernah 1 kali memeriksa Japto sebagai saksi di gedung KPK. Penyidik KPK telah melimpahkan berkas perkara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Kamis kemarin kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah dinyatakan lengkap, jaksa akan menyusun berkas dakwaan, lalu berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Di sisi lain, pelimpahan ini diprotes oleh kubu Hasto Kristianto karena kubu Hasto sempat mengajukan ahli sebagai saksi. Namun sebelumnya, 2 sidang gugatan pra-peradilan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda karena KPK selaku termohon tidak hadir dalam 2 sidang tersebut. KPK beralasan masih mempersiapkan materi terkait pra-peradilannya dan sidang pun ditunda hingga 10 dan 14 Maret mendatang. Dengan pelimpahan berkas ini, maka upaya pra-peradilan oleh kubu Hasto otomatis menjadi gugur. Oleh karena itu, kuasa hukum Hasto, Magdir Ismail mengatakan apabila KPK melimpahkan berkas perkara hanya untuk menggugurkan pra-peradilan ini, maka nuansa politisasi dalam kasus ini akan semakin terasa kental. Diketahui KPK telah menahan Hasto sejak Kamis 20 Februari lalu dan ditetapkan menjadi tersangka suap hingga kasus perintangan penyelidikan dalam perkara mantan caleg PDIP Harun Masiku. Selain itu, Hasto juga disebut turut serta menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.